Saudara duduk. We shall behold him. Kita akan memandang dia. Siapa yang percaya? Amin. Amin. We shall behold him. Kami akan memandang dia. Kita akan memandang dia. Kalau kita percaya. Kalau saudara percaya. Ya. Kalau engkau tidak percaya, maka engkau tidak akan bisa memandangnya. Ya. Hari Sabtu yang kemarin saya sudah sampaikan ketika Yesus membawa murid-muridnya ke gunung yang tinggi. Ya. Kalau mau memandang Tuhan, kita harus naik ke gunung yang tinggi. Harus naik ke gunung yang tinggi. Oleh karena itu pada saat kita menyembah, kalau kita menyembah hanya di bawah saja, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Makanya harus naik penyembahanmu, harus naik, rohmu harus naik, maka engkau baru akan bisa melihat Tuhan. Kalau hanya di bawah, di sekitar plafon ini, engkau nggak akan bisa melihat Tuhan. Yang bisa kita lihat hanya manusia. Tapi kita mau melihat Tuhan, amin. Oleh karena itu waktu kita menyembah, ya, ada hal-hal yang menahan kita untuk tidak bisa naik. Ya, earthly, yaitu kedagingan, bumi, keadaan kebutuhan di sini. Persoalan, masalah, kebutuhan, itu yang menahan kamu untuk tidak bisa naik. Dan kalau kita tidak bisa naik, maka kita tidak akan bisa naik penyembahannya dan tidak akan bisa melihat dia. Ya. Kita belajar, saya belajar. Saya mau kita semua di sini menara kita belajar. Ya. Untuk menyembah Tuhan bukan hanya biasa saja. Yang ordinary, yang biasa di mana-mana, di tempat lain, di gereja. Tidak. Ini menara doa. Menara doa itu tempatnya naik tinggi dan tegak lurus. Jadi kalau menyembah harus naik. Bukan yang menyembah biasa-biasa saja. Itu hanya menyenangkan telingamu dan kamu keluar tidak mendapat apa-apa. Because of what? Karena engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Penyembahanmu 30 menit itu sia-sia karena engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau ketika engkau naik, kalau penyembahan itu hanya 15 menit, tetapi engkau naik, rohmu naik, maka engkau akan melihat dia, engkau berjumpa dengan dia. Dan itu merupakan hal yang sangat berbahagia untuk kehidupan kita. Jadi saudara, ketika engkau menyembah Tuhan, jangan hanya sekedar berbahasa roh biasa, wong seperti itu aja. Oh haleluya, haleluya, begitu saja. Yang kayak wong itu kayak helikopter bunyi kepek gitu seperti itu. Tapi harus naik seperti jet. Jalan di runway lama dan harus take off. Naik. Nah itu baru akan menembus ke atas dan menemui Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sama ketika Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Diajak naik bukan ke bukit Zaitun, bukan ke bukit saja, tapi ke gunung yang paling tinggi. Sukar. Naik ke gunung yang paling tinggi sukar. Tapi kalau saudara mau yang sukar, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau hanya mau yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja, engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau engkau hanya mau yang mudah-mudah saja, yang simpel-simpel saja, yang ringan-ringan saja, engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Harus mau sukar, harus mau naik, nanjak ke gunung yang tinggi. Yesus mengajak ketika murid ini sukar. Tidak langsung satu hari sampai naik mereka ke gunung yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk terpisah dari murid-murid yang lain. Untuk terpisah dari hal keduniawian. Untuk terpisah
dari hal kedagingan. Mereka dibawa naik oleh Tuhan. Diajar. Ketiga murid ini diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk dibawa naik. Naik gunung itu enggak mudah. Siapa yang pernah naik gunung? Tidak mudah naik gunung. Kalau engkau naik gunung dengan mobil ke puncak mungkin bisa. Tapi itu bukan gunung. Gunung itu tinggi. Gunung itu jalannya setapak sedikit. Ininya jalannya hanya sini. Kalau kamu naik motor, naik mobil, itu mah bukan gunung. Untuk naik ke gunung ini, each person, setiap orang. Jadi suami istri gak bisa boncengan. Saudara-saudara dengan saudara gak bisa boncengan. Pemain musik gak bisa boncengan. Masing-masing harus naik ke gunung Tuhan. WL gak bisa nunut, gak bisa. Sendiri-sendiri harus naik ke gunung Tuhan. Tidak bisa cuma satu aja yang naik, yang lain gak naik, gak bisa. Ketiga murid ini diajak oleh Yesus bersama-sama dengan dia naik. Di suatu penyembahan kalau cuma satu orang yang naik nggak bisa. Kalau satu musik saja yang naik nggak bisa. Satu WL aja yang naik nggak bisa. Semua harus ikut naik. Kalau ada yang memimpin, Yesus yang memimpin. Ketiga murid ini mengikuti jalan Yesus. Mereka nggak tahu jalan naik ke gunung, nggak tahu. Yesus yang memimpin mereka sehingga mereka sampai ke puncak gunung. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari sesudah Yesus membawa Petrus, Yakobus, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Maksudnya mereka berempat ini bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka hanya berempat saja. Tidak ada orang lain. Tidak ada kelompok lain. Jadi memang dari murid yang sekian banyak, murid Tuhan Yesus ada 12, dari 12 ada 70, itu diambil 3. Dan hanya 3 orang dan 4 orang dengan Yesus. Dan mereka sendiri private, mereka sendiri naik. Dan pada saat itu di sana tidak ada orang lain selain daripada ketiga muridnya ini dan Yesus. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Stop sampai situ. Ketika mereka diajak oleh Yesus naik ke puncak, ke gunung yang tinggi. Dan setelah sampai di puncak gunung yang tinggi itu, ya, tiba-tiba ya, wajah Yesus berubah. Dan saya membaca di terjemahan di Message, perubahannya itu bukan dari luar, tapi dalam keluar. Perubahan wajah Yesus itu dari dalam. Dari dalam ini muncul keluar sinar, itu menutupi semuanya. Sinar itu tidak dari atas, tapi dari dalam dia keluar sinar. Kemudian
membalut dia, menutupi wajah dan pakaiannya. Pakaian Yesus yang mungkin lusuh, kotor, karena kena debu, karena kena pasir. Tapi ketika dari dalam keluar itu perubahannya, inside out, dari dalam keluar, maka itu nampak semuanya putih. Ya. Di terjemahan Alkitab ada juga berkata, pakaian yang dipakai Yesus saat itu ketika ia berubah, itu melebihi dari pakaian yang di bleaching, melebihi dari pakaian yang dikasih pemutih. Pernah kalian pakai pakaian putih diputihkan lagi, tapi putihnya yang dipakai oleh Yesus jubahnya lebih putih daripada pakaianmu yang pernah kamu pakai pemutih. Jadi putihnya itu putih. Dan itu mereka memandang, 3 orang murid ini memandang, melihat perubahan inside out itu, perubahan Yesus dari dalam keluar itu, dia memandangnya. Jadi dia melihat transformation-nya, dia melihat perubahan dari dalam, tak ini keluar semua, dia melihat semua. Seperti kalau saudara melihat perubahan dari pagi, dari gelap ke terang, dari terang ke pagi. Nah itu ada perjalanan proses perubahan. Demikian juga murid-murid melihat. Dan ketika mereka melihat itu, ya, mereka ketakutan, gemetar, ketakutan, bingung. Tetapi memang ini ada suatu ciri yang kita mau diajak untuk dipelajari. Ya. Saya kemarin sudah menyorot sedikit tentang Petrus. Ini sedikit lagi tentang Petrus, baru nanti yang lain. Pada saat kebingungan seperti itu, pada saat ketakutan seperti itu, ya. Ini contoh tipikal seorang manusia. Mungkin saya harap tidak ada di sini. Seperti Petrus, dia nggak tahu mesti ngomong apa, karena kebiasaannya adalah suka ngomong. Senangnya Petrus selalu nyeletuk, menyelah, selalu seperti itu. Ya, senangnya seperti itu. Dan ketika dia melihat perubahan wajah Yesus yang luar biasa, dan ketika dia mau ngomong tiba-tiba, Yesus nggak sendiri. Ada Musa, ada Elia. Dan dia melihat lagi. Mereka nggak cuma melihat Yesus pandang-pandangan gini, enggak. Elia ngeliat, Yesus, atau Musa, halo Yesus. Tidak melihat begitu saja. Tapi mereka di dalam suatu deep conversation, suatu perbincangan yang sangat intim. Terjemahan banyak bahasa Inggris menerjemahkan itu lebih bagus. Kalau di sini hanya berbicara-bicara. Musa maka melihat Elia bersama Musa, keduanya sedang berbicara. Tetapi terjemahan bahasa Inggris lebih dalam lagi. Bicara bukan cuma sekedar ngomong, tapi bicaranya itu larut dalam suatu kedalaman. Deep conversation, dalam sekali ngomong-ngomongannya mereka itu. Dan itu dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, melihat kejadian seperti itu, si Petrus ini dicatat di sini untuk kita sebagai contoh kita. Jangan kita menjadi seperti Petrus di sini, yang suka nyeletuk, yang suka menyelah di tengah-tengah pemandangan penglihatan yang luar biasa itu. Dia nyeletuk aja, dia nyelah aja. Aduh, enak sekali Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan kita di sini. Dia menikmati. Wah, luar biasa. Perubahan dari wajah Yesus inside outside seperti itu. Dari dalam keluar. Kemudian ada Musa yang dia tidak pernah tahu wajahnya seperti apa Musa. Ada Elia, dia juga nggak tahu. Itu sedang berbincang-bincang larut dengan Yesus. Dan bagi dia itu sangat berbahagia. Ya, dia senang di tempat itu. Dia lupa capeknya tadi waktu naik ke gunung, dia lupa. Tapi dia senang di situ. Nah, saking senang itu dan dia tidak tahu mesti ngomong apa. Dia ngomong aja tanpa berpikir. Tuhan, enak ya. Kalau gitu kita bangun tenda Tuhan. 3. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dia ngomong gak pakai mikir. Ya. Nah, ini berapa banyak daripada saudara seringkali ngomong tanpa mikir, langsung celetuk
langsung keluar seperti itu aja. Karena apa? Karena tidak tahu kebenarannya. Tidak tahu apa kebenarannya. Petrus belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia nggak tahu. Ada apa sih, gunanya apa sih aku ini diajak ke gunung yang tinggi? Kenapa sih kita ini diajak? Mereka nggak tahu. Tidak diberitahu. Tapi disuruh melihat. Tapi karena mereka ini belum dipenuhi Roh Kudus, jadi keingintahuannya itu ditutupi dengan sok taunya. Wah, enak ya di sini, bahagia ya. Kalau gitu dibuatin tenda deh Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, keluar perkataan seperti itu adalah perkataan daging. Kedagingan, kebutuhanmu daging. Kebutuhanmu secara manusia. Dan kamu hanya memikirkan tentang dirimu sendiri, egoisnya keluar. Langsung tiba-tiba mereka ditutup oleh awan. Tidak bisa melihat lagi penglihatan tadi yang membuat mereka bahagia. Jadi saudara, yang membuat kita bahagia adalah kalau kita bisa melihat Yesus Kristus. Dan jangan sampai ada hal apapun yang menghalangi penglihatanmu untuk bisa melihat Yesus. Seperti Petrus, kedagingannya dia, ambisinya dia, emosinya dia, sok taunya dia, itu menutupi sehingga dia tidak bisa lagi lama melihat Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa itu. Padahal itu betul-betul hal yang sangat berbahagia, bersyukur, beruntung dia bisa melihat itu. Ya, karena apa? Yang mereka lihat itu adalah hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang rahasia yang sedang dibincang-bincangkan oleh Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Ada sesuatu yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa itu terjadi. Dan mereka ini dipilih. 3 orang ini dipilih untuk melihat itu. Tapi karena hati mereka, ambisi mereka, emosi mereka tidak bisa mengalahkan keingintahuannya dan tidak bisa mengalahkan kepentingan diri sendiri. Mereka cuma sesaat, sekelibatan saja melihat, ditutup langsung dengan awan, cuma mendengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya kamu harus tunduk dan taat dan dengarkan dia. Mereka tersungkur, mereka bangun, sudah tidak ada lagi. Yesus sudah dengan pakaian yang biasa seperti yang mereka lihat sehari-hari. Jadi momen itu langka, hilang begitu saja. Oleh karena apa? Ngomong tanpa mikir, asal ngomong saja. Ini kita belajar di sini, saudara. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, masih sering kali kita tuh asal nyeletuk, asal ngomong, gak pakai mikir, atau gak tahu mesti berbicara apa, langsung ngomong aja. Gak tahu kebenaran firman Tuhan, ngomong saja. Nah, ini jangan sampai. Ya. Di akhir zaman ini, jangan sampai engkau gak tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai engkau gak tahu apa tujuannya Tuhan membawamu ke sini. Apa tujuannya Tuhan membawamu naik ke gunung. Jangan sampai engkau gak tahu. Dari sekian banyak orang engkau dipilih untuk bisa melihat dia. Jangan sampai engkau gak tahu. Apa sih tujuannya dia? Sama seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus. Gak tahu kenapa Tuhan bawa kita ke gunung yang tinggi. Makanya dia langsung ngomong, oh enak di sini ya, kita bangun tenda yuk di sini. Itu karena dia nggak tahu. Dan kalau kita nggak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan binasa. The lack of knowledge of the word of God itu membuat kita perish. Karena ketidaktahuan kita tentang firman Tuhan itu akan membuat kita binasa. Kemarin setelah doa fajar pagi, sorenya saya ada di Depok. Ya, puji Tuhan. Jemaat GBI Ebenezer di Depok, mereka mengalami suatu kehausan akan firman Tuhan. Dan mereka mau masuk lebih dalam lagi dengan mereka mau diajar ya, di dalam Bible study. Mereka mau membuka hati, mereka mau diajar lagi.
Saya sangat terharu dengan kemarin keadaan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada usia lanjut, ada ya, tapi mereka yang orang sederhana, mereka mau rindu, kepingin tahu, belajar lagi tentang firman Tuhan. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan saya senang sekali. Dan tadi saya juga ditegur oleh Tuhan, dan ditegur dan diperintahkan. Saya ditegur dan diperintahkan. Saya ditegur karena aku telah memberitahukan kepadamu banyak hal. Sekarang kamu harus mengajarkan semuanya itu. Oleh karena itu saya cuma berkata, yes Lord, aku hanya hambamu, I'm your maid servant. Aku hanya hambamu, aku hanya mulutmu. Terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan saya melihat kemarin di Depok ada Ibu Sondang. Ibu Sondang senang sekali datang ke sana, saya senang sekali. Bahwa dia memiliki suatu kehausan, kerinduan untuk tentang belajar lebih dalam lagi. Ibu gak usah jauh-jauh ke Depok. Mulai hari Rabu besok saya buka Bible Study di sini. Jam 3 sore saya buka Bible Study. Saya disuruh buka di sini. Oke, siapa yang mau? Daftar ke Pak David. Tulis di Pak David, daftar. Yang dipentingkan adalah komitmen. Komitmen yang dipentingkan. Jadi mulai besok Rabu Bu, ada Bible Study di sini. Yang mau, yang rindu mengetahui lebih dalam lagi, sehingga engkau nggak salah ngomong, nggak asal nyeletuk, nggak asal nyela kayak Petrus. Supaya tahu kenapa sih kok aku diajak naik ke gunung tinggi? Kenapa sih kok aku tiba-tiba ada di menara ini? Ya kan, ibu nggak tahu kenapa. Oh ini karena hanya diajak Ibu Redia. Belum, karena Tuhan sudah memilih engkau semua. Ya, tapi untuk apa? Nah itu harus dicari tahu. Petrus, Yohanes, Yakobus nggak tahu kenapa dia diajak Tuhan naik ke gunung tinggi. Untuk apa? Mereka seharusnya itu diajak untuk diam, kau melihat, kau mengikuti masuk di dalam alam roh yang lebih lagi. Karena ketika Yesus berubah wajah, itu dia masuk dalam kemuliaan dan alam roh. Nah dia Yesus menginginkan ketiga muridnya dan semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus itu masuk ke alam roh yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya biasa saja sekedar seorang Kristen, seorang yang menerima Tuhan Yesus, tidak. Orang percaya, tidak. Tetapi manusia roh yang rohnya naik, yang bisa melihat Yesus Kristus, yang bergaul dengan Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan, sehingga mereka dibawa naik ke gunung yang tinggi. Tapi mereka nggak dong, ya, nggak ngerti. Oh pikirannya hanya secara kebutuhan. Wah kalau gitu bangun tenda yuk di sini. Nah rugi. Jadi mereka cuma lihat sekelibat dan tidak lihat lagi. Ya, siapa yang mau untuk Bible Study mulai dari hari Rabu besok jam 3 sore sampai setengah 5, silakan mendaftar ke Pak David. Ya, dan yang pentingkan adalah komitmen. Tidak sehari datang besok enggak ada, tapi komitmen betul-betul bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terbuka untuk umum. Bila ada yang dari live streaming yang mau ikut, silakan bisa menghubungi hotline. Ya. Nah, sekarang saya mau bawa saudara melihat. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus nggak tahu untuk apa mereka diajak ke gunung yang tinggi. Sekarang saya kasih tahu kepada saudara, untuk apa peristiwa ini tercatat di sini. Untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita alami. Sekali lagi, peristiwa ini tercatat di Alkitab adalah untuk kita baca, untuk kita melihat dan mengalami. Kalau ayat ini cuma dibaca tetapi engkau tidak mengalami, itu bukan firman Tuhan. Semua firman Tuhan ini harus dialami. Mengalami apa? Mengalami seperti Musa dan Elia. Bukan mengalami hanya seperti
Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi semua harus mengalami seperti Musa dan Elia. Musa, saudara tahu Musa. Ya. Tuhan berbicara kepada orang-orang itu kadang-kadang dengan nabi, dengan siapa dari zaman sebelum Musa. Itu dengan penglihatan, ya, dengan perkataan yang biasa seperti itu. Tetapi kepada Musa, Tuhan berbicara tidak dengan seperti itu. Ya. Coba kita buka di dalam Bilangan 12. Bilangan 12 terlebih dahulu. Sudah menemukan? Ya, Bilangan 12. Di ayat yang ke-6 dan sampai 8. Pada saat itu tentang pemberontakan dari Miriam dan Harun. Ya, saya ceritakan sebelum sedikit aja supaya saudara paham juga. Jadi ketika Tuhan sudah mengutus Musa sebagai hambanya, yang berhubungan dengan Tuhan hanya Musa. Tetapi karena Musa berkata bahwa dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berkata-kata, maka Tuhan berkata, ada Harun kakakmu yang akan berbicara. Dan juga Miriam itu adalah kakaknya. Sehingga mereka ini dikasih kesempatan kepada Tuhan, kasih karunia untuk mendampingi Musa. Tapi tetap orang yang dipilih Tuhan, orang yang hanya Tuhan berkenan, orang yang Tuhan memberikan kasih karunia hanya kepada Musa. Dan ketika perjalanan Musa memimpin mereka, ini mulai muncul iri hati di Harun dan Miriam sebagai saudara. Ya. Mulai mereka gosipin, ngomongin. Karena apa? Musa mengambil seorang istri, seorang perempuan Kus. Mulai diomongin, digosipin. Dan Musa terkenal adalah orang yang lemah lembut, yang sangat rendah hati, lemah lembut. Jadi dia itu tidak suka bantah-bantahan. Dia tidak suka berkelahi. Dia tidak suka marah-marah, seperti ngerabrak, seperti dia diam aja. Apalagi itu yang ngomongin adalah saudaranya, dia diam. Tetapi Tuhan tidak diam, karena Tuhan adalah yang memiliki Musa. Musa adalah hambanya Tuhan. Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Dan mereka berkata, emangnya Tuhan tuh cuma ngomong sama Musa? Bukankah Tuhan bisa bicara kepada siapa saja? Ya, banyak tuh Tuhan orang-orang, emangnya Tuhan tuh bicara kepada satu orang ini saja? Bisa toh kepada yang lain? Ya. Tetapi jawab Tuhan kepada mereka. Ya. Mereka dipanggil, suruh keluar tenda, dan Tuhan berkata di ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam apa? Penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam apa? Mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Sampai di situ. Selanjutnya adalah ceritanya adalah Miriam kena kusta. Ya. Dan akhirnya Musa berdoa untuk Tuhan untuk menyembuhkan Miriam. Saya tidak membahas untuk itu. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menegaskan kepada Musa ini, Tuhan kalau bicara itu berhadap-hadapan, terang-terangan, gak sembunyi-sembunyi, gak di belakang, gak ngomong di belakang, tapi ngomong terang di depan. Ya. Terus karena apa? Musa ini adalah orang yang setia, dan Musa lah yang mengatur semua rumahnya Tuhan. Jemaat
miliknya Tuhan itu adalah rumahnya Tuhan. Dan Musa itu yang mengatur semuanya. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Lalu kenapa kamu bisa? Gak takutkah kamu mengatai hambaku? Ya, di sini Tuhan mau menegaskan. Kepada Musa, Tuhan berbicara itu gak pakai belakang-belakangan. Ngomongnya tuh tegas di depan. Nah saudara kan seringkali kalau ngomong selalu ngomong di belakang. Gak berani ngomong di depan. Ya. Nah belajar. Kalau kita mau berani, mau memandang Tuhan, kita harus berbicara itu face to face, berhadapan-hadapan. Kalau engkau ada masalah dengan seseorang, dengan siapapun, jangan ngomong di belakang, jangan ngomongin di belakang. Apalagi hamba Tuhan kau ngomongin di belakang. Kalau Tuhan sudah murka, berbahaya. Gimana jeleknya hamba Tuhan itu miliknya Tuhan. Kalau engkau berani membicarakan dia di belakangnya hamba Tuhan ini, Tuhan yang akan turun tangan dan murka. Karena Tuhan berbicara kepada hambanya ini face to face, depan-depanan, gak pakai belakang. Ya. Dan Tuhan juga menyampaikan hal ini kepada Musa. Ya. Di dalam Keluaran 33. Keluaran 33. Di ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Stop. Dan Tuhan ulang lagi. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka dengan muka, seperti kepada seorang temannya. Nah, lanjut di ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ini Musa berbicara, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kemudian Musa berkata, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kita lihat Musa dulu sebentar. Musa berbincang-bincang dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Tuhan sendiri yang menyampaikan. Berhadapan muka dengan muka. Ngomongnya terus langsung seperti face to face, berhadapan-hadapan, terus terang. Dan itu Tuhan sampaikan. Dan Musa berkata, sekarang Musa di ayat yang ke-17 berkata, perlihatkan kepadaku kemuliaanmu. Loh, bukannya tadi biasanya sudah sering kali Musa itu melihat kemuliaan Tuhan.
Ketika dia turun, kemudian wajahnya bersinar luar biasa. Bukankah itu karena akibat Tuhan yang dia berbincang-bincang dengan dia lama 40 hari. Dan itu melihat wajah yang sampai kemilau itu, dan bangsa Israel pun menjadi takut. Bukankah Tuhan selalu berbincang-bincang dengan Musa? Lalu kenapa Musa minta lagi? Show me thy glory. Perlihatkan kemuliaanmu. Lah ini bedanya apa? Kenapa Musa meminta ini? Ya, untuk apa? Kan bukannya Musa sudah bertemu dengan Tuhan setiap hari. Kenapa dia masih minta lagi? Perlihatkan kepadaku kemuliaanmu. Dan Tuhan menjawab, nanti aku akan melewatkan kegemilanganku. Ya. Tapi kamu tidak akan bisa melihat wajahku. Karena tidak ada orang yang bisa melihat wajahku dan hidup. Lalu selama ini jadi katanya Tuhan kalau bincang-bincang sama Musa face to face, berhadapan muka dengan muka. Ya. Dan berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Dan apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku melihat aku berjalan lewat. Apa maksudnya? Dia sudah sering melihat wajah Tuhan, melihat rupa Tuhan. Dia sudah terus bergaul dengan Tuhan. Lalu kenapa Musa berkata, show me thy glory, tunjukkan kemuliaanmu, perlihatkan kemuliaanmu. Dan Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajahku dan dia hidup. Tapi aku akan melewatkan sekelibat bayanganku. Jadi kemuliaan dengan rupa Tuhan tidak sama. Setiap hari dia berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan itu apa? Tunggu dulu sampai di situ. Coba kita melihat sekarang sisi satunya, yaitu Elia. Kita buka dalam Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Pada saat itu Elia dalam keadaan ketakutan karena dikejar-kejar Izebel. Dia ketakutan, dia nabi Tuhan yang luar biasa, tapi dia ketakutan sampai dia bersembunyi di gunung, gua. Kemudian suara Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini? Stop. Jadi ketika ada angin gede, besar sekali, bahkan itu bisa memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tapi nggak ada Tuhan. Bencana yang gede, bencana apapun, gempa bumi apapun besar, tapi itu hanya mendahului Tuhan, tidak ada Tuhan. Bencana yang terjadi di bumi ini akan terjadi banyak, tapi itu tidak ada Tuhan, itu hanya mendahului Tuhan. Sesudah itu ada api,
api yang membakar, menghabiskan semuanya api itu. Tapi tetap nggak ada Tuhan. Tapi baru setelah itu Elia mendengar, tidak melihat. Kalau tadi dia melihat angin besar sampai gunung batu terpecah, dia melihat. Gempa bumi, dia melihat gempa bumi. Api datang membakar semua, dia melihat. Tapi angin sepoi-sepoi dia tidak bisa melihat, cuman dia mendengar. Dan ketika dia mendengar angin sepoi-sepoi, langsung dia ambil jubahnya menutupi wajahnya. Dan dia tidak lari masuk ke dalam gua, tapi dia justru lari keluar. Berdiri di depan gunung karena dia tahu itu Tuhan. Dia langsung tersungkur di situ. Dan cerita selanjutnya, Elia diangkat Tuhan naik. Ya, saya tidak menceritakan itu, tidak membahas itu. Tetapi dua pribadi ini dipilih oleh Tuhan. Keinginan Musa, show me thy glory, tunjukkan kemuliaanmu. Ya. Kemudian Elia yang lagi ketakutan, Tuhan tahu ini butuh kemuliaanku, ini butuh hadiratku, ini butuh kekuatan daripadaku. Dan ditunjukkan sama Tuhan kedahsyatan, tapi itu bukan, di dalamnya tidak ada Tuhan. Tapi ketika ada suara, ini AC lebih lembut dari suara AC ini, sepoi-sepoi basah, tapi itu langsung dia tahu itu Tuhan. Dia menutupi wajahnya dan dia lari ke depan. Apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini dengan Tuhan Yesus? Kita kembali di dalam Markus tadi. Apa yang mereka bincang-bincangkan? Mereka berbicara apa? Kalau tadi Musa minta tunjukkan kemuliaanku, dan si Elia juga, itu nggak ada Tuhan, ini nggak ada Tuhan. Nah, baru ada suara sepoi-sepoi, dan dia tahu itu Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Karena ketiga muridnya ini kepada murid-murid yang lain, waktu Yesus ada, Yesus menceritakan kepada Petrus, kepada semua orang, bahwa nanti setelah mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, lalu dia katakan, sebentar lagi anak Allah ini harus mati, Mesiasnya harus mati. Tapi mereka gak percaya, apalagi Petrus justru malah narik, enggak Tuhan, amit-amit Tuhan gak akan terjadi, tidak akan terjadi Tuhan. Itu sepertinya baik banget, sayang banget sama Tuhan. Tapi Petrus hanya memikirkan keinginan dia sendiri, pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Dan Yesus tahu, murid-muridnya yang di sini yang dia pilih, belum bisa diajak bicara tentang hal ini. Yaitu apa? Kemuliaannya ini. Yang hanya bisa diajak berbicara tentang kemuliaan ini hanya Musa dan Elia. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka tertidur. Hanya apa? Gampang banget tidur, mikirin perut, lapar, semuanya murid-murid. Nggak kuat Tuhan, capek tidur. Tapi Musa dan Elia, dua hamba Tuhan yang Tuhan pilih. Ya. Dan itu yang dipilih Tuhan untuk bisa dia apa? Dia membicarakan. Yang pertama pembicaraan dia adalah perbincangan yang dalam, deep conversation. Tuhan berbicara tentang bagaimana dia harus keluar dari Yerusalem. Dia harus mati. Nah, itu adalah kemuliaan. Yang Musa minta, show me thy glory. Itu adalah kemuliaannya, yaitu apa? Ketika Yesus mati di kayu salib. Itu adalah kemuliaan. Oleh karena itu Bapak waktu pertama kali, kamu gak bisa melihat wajahku, tapi kamu akan, aku lewatkan kegemilanganku. Kamu hanya melihat punggungku. Dan Musa hanya ditunjukkan punggungnya. Di punggungnya itu Yesus ada bilur. Yaitu ada kesembuhan. Itu yang hanya kau bisa lihat saat itu. Tapi untuk wajah,
orang harus mati. Musa mati, Musa harus mati. Dan sampai di bukit, di gunung yang tinggi itu, Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan ketika ia bergaul dengan Yesus Kristus. Dan Yesus menyatakan, sebentar lagi aku harus pergi dari sini ke Yerusalem untuk mati. Bapa berkata, di dekatku ada tempat. Di dekatku ada tempat. Siapa di dekat Bapa? Yaitu Yesus. Di tempat itu, di celah gunung batu itu, kamu baru bisa, aku taruh di tempat itu supaya kamu melihat kegemilangan. Artinya untuk bisa melihat kemuliaan Yesus harus mengalami kematian. Tetapi Musa tidak mati, Elia tidak mati, ditaruh di celah gunung. Tapi mereka melihat bagaimana kemuliaan Allah, yaitu ketika jam 3 siang, gempa bumi, semua jadi gelap, anak manusia mati. Itu adalah kemuliaan Allah. Musa gak bisa ngelihat itu, dia harus mati. Bapak pun hanya bisa melihat itu. Anaknya ini saja yang bisa merasakan kemuliaan itu ketika dia mati di atas kayu salib. Nah, itulah kemuliaan yang akan dilihat. Kepinginnya Musa melihat itu. Makanya Tuhan berkata, gak ada orang yang bisa melihat wajahku dan hidup. Kalau mau melihat harus mati. Tapi kemudian Tuhan bawa itu, panggil kedua saksi Tuhan ini. Zakaria berkata tentang dia mengalami penglihatan. Ada 2 pohon zaitun. Kita buka ya Zakaria ya. Ini pembicaraan yang selanjutnya. Saudara bisa mengikuti? Haleluya, agak berat ya. Tetapi ini Tuhan ini. Zakaria 4. Ya, Zakaria 4 ayat 14. Itu akhirnya. Tetapi di sini Zakaria melihat ayat 2. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, 1 di sebelah kiri. Jadi Zakaria melihat penglihatan ada 2 pohon zaitun. Kemudian dia bertanya kepada malaikat itu, apa artinya? Jawab di ayat yang ke-13. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Pada saat Musa diajak Tuhan bertemu dengan Tuhan di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi, Musa dan Elia tidak jauh. Murid-murid itu jauh, tapi Musa dan Elia dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ini Musa dan Elia adalah 2 alatnya Tuhan, 2 hamba Tuhan yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan. Dan pembicaraan yang kedua, selain Yesus berbicara deep conversation tentang aku akan pergi, aku harus pergi meninggalkan Yerusalem untuk mati. Nah, itu yang kamu akan mau melihat kemuliaan. Tapi yang kedua adalah pembicaraan tentang bahwa mereka berdua ini nanti akan menjadi saksi Tuhan. Di dalam Wahyu, kita buka Wahyu. Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan belataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, 3,5 tahun.
Mereka adalah kedua pohon zaitun, kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Stop di sini, saya belum bahas selanjutnya. Ya. Jadi siapa kedua saksi Allah? Nah, itu adalah Musa dan Elia. Ini yang sedang mereka perbincangkan. Deep conversation. Ya. Keduanya ini mereka mendapatkan tugas 3,5 tahun. Ya, untuk terus bernubuat. Ya. Kepada orang-orang, ya, untuk bernubuat tentang siapa? Untuk menjadi saksinya siapa? Hanya Musa dan Elia yang ada di gunung tinggi, yang menyaksikan Yesus, menyaksikan kemuliaan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan, bagaimana dia mati, dia diperlihatkan itu. Sebelum Yesus mati, dia sudah diceritakan oleh Yesus. Dan itu menjadi saksinya Tuhan Yesus. Maka dia dikatakan sebagai saksi Tuhan Yesus. Mereka memiliki apa? Kuasa menutup langit. Kita tahu bahwa Elia berdoa menutup langit, tidak turun hujan selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan. Elia mendapat kuasa dari Tuhan untuk menutup langit, tidak turun hujan. Satunya Musa mendapat kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Dan bahkan dia menurunkan tulah, banyak tulah. Ya. Malapetaka. Dan kedua saksi mendapat kuasa untuk melakukan itu. Dan itu sudah dilakukan oleh saksi ini. Nah, itulah yang diperbincangkan. Ya. Saya belum ke Wahyu selanjutnya. Itu mungkin di Bible Study atau di ini nanti. Tetapi kita kembali di Markus tadi. Bagaimana pembicaraan yang dalam itu, secret seperti itu, bisa diinterrupt oleh seorang yang bernama Petrus hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah pembicaraan yang penting antara Yesus, Musa, dan Elia. Penting untuk siapa? Penting untuk kerajaan surga. Tapi Petrus hanya mementingkan kedagingan, sehingga ia tidak bisa melihat lagi. Tapi Musa sejak dari awal dia berkata, show me thy glory. Karena penting bagi dia melihat kemuliaan Yesus. Bukan wajah yang setiap kali berbincang-bincang dengan dia. Tapi kemuliaan Yesus adalah ketika dia mati di kayu salib. Justru itu adalah kemuliaannya Tuhan Allah Bapa. Dan Musa kepingin melihat itu. Musa mendahulukan kepentingan kerajaan surga. Makanya Musa bisa melihat. Elia juga. Dia mengutamakan ketika dia menyerahkan hidup, dia menyerahkan semuanya. Dan dia ditarik, diangkat oleh Tuhan. Dia tidak lagi membuat dirinya untuk tetap tinggal di sini. Tapi ketika Tuhan, kamu harus naik, dia naik. Dia mau tinggalkan semuanya itu. Dia mendahulukan kepentingan daripada kerajaan surga. Walaupun saat itu Elia ketakutan, tetapi selama hidupnya ketika dia berperang terhadap nabi-nabi Baal itu, dia mendahulukan kepentingan kerajaan surga. Dan ini mereka berbincang-bincang, deep conversation. Yesus pun bisa bercerita kepada mereka, karena dia gak bisa ngomong sama murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya belum diurapi dengan Roh Kudus, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu momen yang penting. Tetapi Petrus tidak bisa melihat momen itu penting. Nah, saya harap saudara dengan pelajaran ini Tuhan ngajar kepada saya. Dari satu peristiwa ini, kamu harus tahu peristiwa mana, momen penting mana yang harus kamu pay attention, yang harus kamu perhatikan. Dan itu yang miliknya Tuhan, itu yang harus kamu perhatikan.
Seringkali kita gagal fokus, seringkali kita tidak bisa melihat Yesus gara-gara kita tidak mau mementingkan momennya Tuhan. Yang kita pentingkan momennya diri kita sendiri. Bagi Tuhan momen penting ini adalah kenapa Tuhan ngajak mereka untuk naik. Tujuannya apa? Mereka itu mau diajak supaya kamu melihat bagaimana dua hambaku ini. Karena kamu adalah murid-muridku. Kamu harus melihat bagaimana itu menyerahkan, mereka bergaul menyerahkan. Itu sesuatu momen, dan itu momen itu adalah penting untuk Yesus. Tapi mereka tidak bisa mengerti. Nah, tetapi sekarang saudaraku yang kekasih, saya percaya engkau semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya pemahaman daripadamu berbeda dengan ketika engkau belum dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau sekarang engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seharusnya bersama dengan Roh Kudus engkau bisa melihat momennya Tuhan. Jangan lihat momenmu, harus melihat momennya Tuhan. Hanya satu peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, tapi itu momennya Tuhan. Sekejap hilang, rugi. Katanya itu berbahagia buat dia, katanya itu sesuatu yang membahagiakan. Tetapi kenapa dia biarkan itu lewat begitu saja? Saudara, momen Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupanmu adalah momen yang terpenting. Jangan biarkan itu lewat begitu saja. Ketika engkau hanya mementingkan momenmu, acaramu, momenmu. Tapi ketika momennya Yesus menyatakan sesuatu, kemuliaannya dia, tapi engkau itu tidak mau, rugi. Ya, memang kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang seperti kemuliaan daripada dunia. Oh, dengan sesuatu yang enak, yang indah, yang ini. Kemuliaan Tuhan justru ketika dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, dianiaya, mati, terpisah dari Bapa yang Maha Kudus, tapi di situ dia dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Itulah kemuliaan Tuhan yang diingini oleh Musa untuk dilihat. Kalau wajahnya Tuhan, bentuk Tuhan, rupa Tuhan, wujud Tuhan, setiap hari Musa sudah bergaul, dan Tuhan itu menyatakan kepada semua orang, kalau aku bicara sama Musa itu face to face. Tuhan sendiri ngomong gitu. Tapi kemudian Tuhan ngomong, ketika Musa berkata, minta aku tunjukkan padaku kemuliaanmu. Tuhan berkata, gak ada orang yang bisa ngelihat wajahku dan hidup, harus mati. Karena wajah Tuhan terlihat mulia ketika apa? Ada darah yang mengalir keluar. Itu adalah kemuliaannya. Sebentar lagi kita akan merayakan Good Friday dan Paskah. Ya. Kemuliaan Tuhan itu bukan ketika wajahnya dia terang benderang, kemudian ganteng misalnya seperti itu, wah bisa mengadakan mujizat semuanya itu. Di situ kemuliaannya Tuhan, tidak. Wajah Tuhan yang mulia itu justru ketika ada mahkota duri di atas kepalanya, kemudian ada darah yang mengalir keluar, mukanya yang sudah tidak berbentuk lagi, darah semua, tubuhnya yang sudah tidak berbentuk lagi, darah semua. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Kalau engkau mau melihat Tuhan, tapi melihat yang indahnya Tuhan menolongmu, yang luar biasanya dia memberkatimu, tapi engkau tidak bisa melihat kemuliaannya dia yang sesungguhnya. Itu yang dirindukan oleh Musa. Musa setiap kali bergaul, tapi dia tetap bilang, show me thy glory. Ketika wajahnya hancur, cuman darah. Disitulah kemuliaan Tuhan. Dan itu momen yang luar biasa. Petrus skip, gak bisa melihat. Tapi kita hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus bisa membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, bukan wajahnya yang terang itu,
Bukan bajunya yang jadi putih bersih itu yang jadi sorotan. Bukan itu yang jadi sorotan. Dan bukan itu yang dibutuhkan dilihat oleh Musa. Musa sudah melihat terang itu sendiri. Musa sudah melihat api itu nggak bisa menghanguskan semak belukar. Elia juga sudah melihat api, melihat angin, gempa, tapi bukan Tuhan. Tapi ketika dia mendengar angin sepoi, itu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, don't miss the moment of God. Jangan sampai kau lewatkan momen Tuhan di dalam kehidupanmu, karena engkau hanya melihat kebutuhanmu. Melihat apa? Aku butuh ini, anakku butuh ini, istriku butuh ini, suamiku butuh ini, keluargaku butuh ini. Kamu hanya melihat kebutuhanmu. Sedangkan yang harus kau lihat adalah kebutuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid, ketiga muridnya tidak bisa melihat kebutuhan Tuhan pada saat itu. Tapi Musa dan Elia bisa memahami dan mengerti kebutuhan dari Tuhan. Dan saudara dan saya hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah mengutus Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dalam kita dan memenuhi kita, sehingga kita bisa melihat kebutuhan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau melihat, mau memandang Tuhan, kemuliaan Tuhan, bukan ketika engkau menerima berkat, bukan ketika engkau dijamah Tuhan, bukan ketika engkau disembuhkan, bukan ketika doamu dijawab, bukan ketika kamu mendapatkan rumah, bukan ketika kamu mendapatkan mobil, bukan kamu ketika mendapatkan segala sesuatu yang kau idam-idamkan. Tapi kalau engkau memandang Tuhan, adalah ketika Dia yang Maha Kuasa ini sudah selesai menyelesaikan pekerjaan dari Bapaknya, yaitu kemuliaan Bapa ada di dalam Dia. Itu yang harus kita lihat. Amin. Sekali lagi saya tekankan, saudara, tolong ya, ini penting sekali. Tolong ditahan anak-anak, jangan suara, jangan bersuara. Ya. Seringkali kita seperti Petrus, suka ngomong celana-celana sendiri, seenak sendiri. Seringkali kita selalu menyeletuk. Petrus kalau sudah belajari sebelum dia menerima Roh Kudus, dia sukanya menyelah Tuhan, sukanya dia terus seperti itu. Padahal dia sudah kenal Tuhan Yesus, tapi omongannya tuh menjadi orang yang sombong, sok tahu. Dia sudah kenal Yesus, jadi murid Yesus. Tapi memang dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi seharusnya dia bisa melihat Tuhan Yesus saat itu. Karena itu ketika saat ini kita yang sudah menerima Roh Kudus, jangan gampang asal ngomong, ngatain hamba Tuhan, ya, ngomong bahwa itu bukan Tuhan, oh itu bukan. Dan jangan sekali-sekali kau skip momennya Tuhan. Ketika engkau berdoa kemudian kau dapat penglihatan, ini bukan dari Tuhan. Tidak. Kalau engkau bisa melihat, itu karena Tuhan yang memberikan penglihatan kepadamu. Kalau itu penglihatannya gak jelas bagi kamu, bertanya lebih lagi. Tuhan, perjelas lagi. Roh Kudus, apa maksudnya ini? Dari situ, jangan engkau sia-siakan momen dengan Tuhan. Coba kalau misalnya Petrus itu gak nyeletuk kayak gitu, mereka pasti lama-lama di sana. Karena mereka bertiga, Tuhan Yesus, Musa, dan Elia ini dalam suatu pembicaraan yang dalam, berlarut-larut. Bahasa Inggris terjemahnya berlarut-larut, itu berarti lama dong. Iya kan? Tapi mereka cuma melihatnya sebentar. Gara-gara apa? Ambisi nyeletuknya itu keluarnya seperti itu. Padahal pembicaraan antara Tuhan, Musa, dan Elia ini deep conversation, sangat berlarut-larut. Ceritanya mereka bertiga ini dalam, intim sekali. Yesus menyampaikan bahwa aku harus segera keluar dari Yerusalem. Disitulah aku akan menyerahkan nyawaku, melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan disitulah
akan melihat kemuliaan-Ku. Pada saat Musa bermohon itu, Tuhan melewatkan, nggak bisa ngelihat wajahnya, punggungnya. Tetapi pada saat di gunung itu, Musa berhadapan muka dengan Yesus. Dia bisa melihat wajahnya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Waktu kita nggak lama. Ya, waktu kita nggak lama. Dunia ini semakin hancur, semakin gelap. Dan waktu kita tidak lama. Ya, jadi jangan sekali-sekali anggap enteng hidup ini. Jangan sekali-sekali anggap enteng Roh Kudus. Jangan sekali-sekali engkau tidak mau menganggap Roh Kudus, engkau malah memadamkan dia. Tapi biarkan Roh Kudus itu terus menyala terus di dalammu. Roh Kudus itu terus memenuhi hidupmu. Amin. Ketika tadi saya diperintahkan buka kelas, saya berkata yes Lord. Dan Tuhan sudah taruh di saya. Kalau Tuhan aja 3 orang diajar, saya 1 orang juga saya ajar. Yang datang saya 1 tetap saya akan lakukan itu. Tuhan tidak memilih jumlah saudara, tapi orang yang mau. Dan saya berkata amin Tuhan, saya lakukan. Selama saya masih hidup. Sebelum Tuhan panggil saya akan segera, saya akan melakukan pekerjaan sekiat-kiatnya. Dan kalau Tuhan sudah panggil saya akan bersuka cita seperti itu. Tapi sebelum ada waktu, saya akan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Hari kayaknya sudah penuh. Di menara kayak penuh. Hari saya kayaknya sudah penuh. Tapi Tuhan ingatkan hari Rabu jam 3. Oke ya Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan lagi buka lagi tengah malam, Tuhan akan bukakan. Karena menara ini harus 24 jam kali 7 open, terbuka. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan itu harus terus dijalankan sambil menunggu waktunya saya dipanggil Tuhan. Saya akan giat di sini. Ya, don't miss the moment. Ya, jangan engkau sampai lewatkan momennya Tuhan gara-gara kamu fokus kepada dunia. We shall behold Him. Katakan amin. Engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan. Amin. Jangan tegang saudara. Kok tegang banget? Saudara diberkati Tuhan. Tegang ya? Serius. Saudara menangkap firman Tuhan hari ini? Amin. Glory be to God. Mari kita bangkit berdiri saudara.